Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang, di mana pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang evaluasi kinerja sistem penunjang keputusan, yang dimana kita berfokus kepada peran dan evaluasi SPK dalam pelayanan rumah sakit Unismu. Baik, sebelumnya kita ketahui bahwa pelayanan kesehatan merupakan ujung tombak dalam keberlangsungan sebuah rumah sakit, termasuk di rumah sakit Unismu ini yang cukup tergolong dalam kategori rumah sakit baru. Terus di mana dalam era digital dan teknologi informasi saat ini, kebutuhan akan sistem yang mampu membantu proses pengambilan keputusan yang akan menjadi sangat penting. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan beberapa penjelasan mengenai evaluasi kinerja sistem penunjang yang berfokus pada peran dan evaluasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang pertama yaitu pengenalan SPK dalam organisasi Rumah Sakit Unismu Makassar. Jadi saat ini Rumah Sakit Unismu Makassar memanfaatkan sistem penunjang keputusan atau SPK untuk meningkatkan efektivitas operasional rumah sakitnya. Misalnya, sistem ini bisa secara otomatis menentukan prioritas pasien yang datang ke IGD. Jadi pelayanan bisa berjalan lebih cepat dan juga terarah. Selain itu, SPK ini juga membantu para dokter dalam melakukan diagnosis awal berdasarkan data pasien yang ada, sehingga keputusan medis yang diambil jadi lebih tepat dan juga cepat. Selain itu juga, SPK juga berperan penting dalam mengatur jadwal ruang rawat inap dan ruang operasi supaya penggunaan fasilitas rumah sakit jadi lebih efisien. Dan yang lebih penting juga, sistem ini mengelola pengadaan obat dan alat medis dengan menggunakan data historis. Jadi proses pengadaan bisa lebih terencana dan resiko kekurangan stok bisa diminimalisir. Jadi secara keseluruhan, SPK ini membantu rumah sakit untuk menjalankan operasional sehari-hari dengan lebih efisien dan juga efektif. Selanjutnya yaitu metode evaluasi kinerja sistem penunjang keputusan. Jadi pada penjelasan ini rumah sakit menggunakan kombinasi evaluasi kuantitatif dan kualitatif agar hasil evaluasinya dia lebih menyeluruh dan objektif. Yang pertama ada evaluasi kuantitatif, di sini meliputi pengukuran data seperti waktu tunggu pasien, tingkat akurasi diagnosis sistem penunjang keputusan juga dibandingkan dengan keputusan dokter, serta efektivitas pemanfaatan ruang rawat dan ruang operasinya. Sedangkan evaluasi kualitatif, dia dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap tenaga medis dan stafnya, juga survei kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit, dan observasi langsung proses operasional di lapangan. Jadi dengan menggunakan kedua metode ini, rumah sakit dapat memperoleh gambaran yang lengkap tentang performa sistem penunjang keputusan dan area-area yang perlu diperbaiki. Baik, selanjutnya itu ada hasil evaluasi dan temuan utama. Nah, pada slide ini saya akan menyampaikan hasil evaluasi kinerja sistem penunjang keputusan di Rumah Sakit Unismu Makassar. Dari hasil evaluasi ditemukan beberapa kelebihan utama. Yang pertama itu, SPK mampu mempercepat proses pelayanan terutama di instalasi gawat darurat sehingga sekitar 30%. Nah, selain itu, jadwal ruang inap dan ruang operasi menjadi lebih efisien dan terorganisir dengan baik. Dan yang terakhir dapat mengurangi bentrok
jadwal. Ini juga dapat membantu dokter muda dalam pengambilan keputusan awal diagnosa yang meningkatkan akurasi dan kecepatan layanan medis. Namun, evaluasi juga mengungkapkan kelemahan sistem penunjang keputusan, yaitu jika data pasien tidak lengkap, sistem menjadi kurang akurat dalam memberikan rekomendasi. Selain itu, masih terdapat beberapa staf rumah sakit yang kurang terbiasa menggunakan sistem ini karena minim pelatihan, dan pada saat beban penggunaan banyak, sistem kadang mengalami kelambatan dan dapat mengaruhi kinerja. Temuan ini menjadi dasar bagi rumah sakit untuk terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas sistem penunjang keputusan yang akan digunakan. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Nah, hasil dari kesimpulannya yaitu sistem penunjang keputusan atau SPK di RS Unismu Makassar telah meningkat secara efisiensi pelayanan, terutama di IGD, penjadwalan ruang, dan membantu diagnosis awal dokter. Meski memberikan hasil positif, pemanfaatannya belum optimal karena data pasien yang kurang lengkap, kurangnya keterampilan staf, dan sistem yang kadang terlambat saat banyak pengguna. Untuk itu, diperlukan perbaikan berupa peningkatan kualitas data, pelatihan staf, peningkatan infrastruktur teknis, integrasi dengan sistem lain, serta evaluasi rutin agar SPK dapat berfungsi lebih maksimal sesuai kebutuhan rumah sakit. Itulah tadi pemaparan dari rekan-rekan saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.